Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Manchester United berpeluang merekrut bintang besar saat musim panas 2025. Manchester United menutup bursa transfer Januari 2025 dengan rekrutan minim akibat kendala finansial. Mereka cuma sempat mendatangkan Patrice Dorgu dan juga Aiden Given. Sementara Diego Leon yang sudah sepakat gabung baru bisa hijrah saat usianya menginjak 18 tahun pada pertengahan 2025 nanti. Situasi itu membuat pelatih Ruben Amorim sedikit dikhawatirkan bakal bisa membawa Manchester United melewati paruh kedua musim 2024-2025 dengan baik. Soalnya tim racikan juru taktik Portugal kekurangan opsi di lini serang setelah melepas Anthony dan juga Rashford tanpa menunjuk satupun pengganti. Walau begitu, petinggi klub diyakini sudah puas dengan bisnis MU di Januari 2025. Mereka merasa telah mencapai tujuan untuk disiplin secara finansial pada jendela transfer kali ini. Lebih lanjut, karena sudah berhemat, ada kans Manchester United jadi bisa mengalokasikan dana untuk kedatangan pemain besar di musim panas 2025. Soalnya media Inggris Sport Bible mengungkap ada satu mesin pencetak gol papan atas yang sudah menunjukkan minatnya bergabung dengan Setan Merah pertengahan tahun ini. Victor Gyökeres yang diklaim telah menyatakan keinginan pindah ke Manchester United pada musim panas 2025. Pemain 26 tahun itu diketahui merupakan mesin pencetak gol andal milik Sporting Lisbon yang mampu menjebol gawang sebanyak 34 kali dan membuat 7 assist hanya dalam 33 pertandingan di lintas ajang untuk klub juara Portugal di musim 2024-2025. Ambisius Marcus Rashford siap bawa Aston Villa juara Liga Champions. Marcus Rashford menegaskan ambisinya untuk membawa Aston Villa meraih kejayaan di Liga Champions setelah resmi bergabung dengan klub tersebut dengan status pinjaman dari Manchester United. Pemain timnas Inggris itu optimis dapat memberikan dampak besar bagi tim asuhan Unai Emery di fase knockout Liga Champions musim ini. Dalam kesepakatan transfer dengan MU, Aston Villa bersedia menanggung 75% dari nominal gaji Rashford. Aston Villa juga memiliki opsi untuk mempermanenkan Rashford dengan mahar 40 juta pound sterling. Di Aston Villa, Rashford bakal mengenakan nomor punggung 9. Dalam wawancara perdananya setelah hengkang dari Old Trafford, Rashford mengungkapkan bahwa dirinya sangat antusias kembali berlaga di kompetisi paling bergengsi di Eropa. Bermain di Liga Champions selalu menjadi pengalaman luar biasa. Ini adalah kompetisi terbesar bagi klub dan kami ingin melangkah sejauh mungkin. Jika kami tidak menargetkan kemenangan, maka kami tidak akan pernah bisa mencapainya. Saya yakin ini akan menjadi pengalaman berharga bagi saya bersama Aston Villa, ungkap Rashford. Saya tahu bahwa saya bisa menjadi ancaman bagi tim lawan dan saat berada di performa terbaik, saya bisa menentukan hasil pertandingan. Tujuan utama saya hanyalah membantu tim memenangkan lebih banyak pertandingan, meraih lebih banyak poin, dan semoga menciptakan sejarah, tambah dari Marcus Rashford. Sebagai pemain yang telah tampil dalam 33 pertandingan di Liga Champions bersama Manchester United, Rashford memiliki catatan impresif dengan 12 gol dan 3 assist. Pengalamannya di kompetisi ini diharapkan dapat memperkuat lini serang Aston Villa yang bakal menghadapi babak 16 besar bulan depan. Rashford yang kini 27 tahun mengakui bahwa kepindahan ini menjadi tantangan baru dalam karirnya. Here we go, Tyrell Malacia bergabung dengan PSV Eindhoven. Tyrell Malacia resmi meninggalkan Manchester United dan pindah ke PSV Eindhoven dengan status pinjaman hingga akhir musim 2024-2025. Klub Belanda itu memiliki opsi untuk membelinya di akhir periode pinjaman. Kepastian itu datang dari laporan media Belanda dan juga cuitan pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pada Rabu 5 Februari dini hari. PSV Eindhoven, sang juara bertahan Liga Belanda, bakal membayar gaji Tyrell Malacia hingga Juni dengan disertakan klausul pembelian seharga 10 juta euro. Manchester United juga menyematkan klausul 30% penjualan kembali. PSV Eindhoven bakal menghadapi partai besar melawan Feyenoord di ajang Piala Belanda pada Rabu malam waktu lokal. Namun surat-surat dari Manchester United datang terlalu lambat sehingga klub PSV Eindhoven tersebut tidak bisa mendaftarkan Malacia untuk pertandingan itu. Malacia pertama kali bergabung dengan Manchester United 2022. Musim debutnya berjalan cukup bagus dengan 39 penampilan yang menunjukkan kualitasnya sebagai bek sayap. Namun cedera panjang membuatnya tidak bisa tampil konsisten di musim berikutnya. Alhasil dia kesulitan untuk mengamankan tempat reguler di skuad Setan Merah. Pada musim ini Tyrell Malacia hanya bermain di 9 pertandingan untuk MU dengan total 360 menit. Dia tampil di FA Cup, Premier League, Europa League dan juga EFL Trophy.
Kini Malaysia memutuskan untuk kembali ke era divisi bersama PSV Eindhoven. Pemain belakang 25 tahun itu akan bekerja sama dengan Peter Bos di Philips Stadium. Malaysia terlihat sangat-sangat antusias ketika menandatangani kontraknya di PSV. Saya senang berada di sini, akhirnya bisa bermain sepak bola dengan baik lagi. Saya baru pulih dari cedera panjang, tetapi sekarang saya fit dan tahu bahwa waktu saya bakal datang lagi. Setiap periode sulit selalu ada elemen positif, dan kali ini itu adalah saya menjadi lebih kuat secara fisik dan juga mental, ungkap Tyrell Malaysia. Gokil, Manchester United ternyata telah mengintai wonderkids yang memukau bulan ini. Ineos menginginkan era baru. Rencana Manchester United untuk musim panas 2025 sudah berjalan, dan para pencari bakat pasti sedang menjelajahi Eropa untuk mencari bakat-bakat muda guna memperkuat skuad MU. Sejak Ineos tiba, perekrutan di Old Trafford telah beralih ke Arab mendatangkan anak-anak muda berbakat yang berpotensi menjadi pemain elit. Manchester United menyambut Sekou Kone, Sido Obi Martin dan juga Leny Yoro ke klub pada musim panas yang merupakan contoh pertama dari kebijakan baru ini yang berlaku. Pada bursa transfer musim dingin, kita juga melihat hal ini terjadi dengan bergabungnya Patrice Dorgu dari Lecce dengan biaya sebesar 25 juta pound sterling. Selain itu, akhir pekan lalu United mengumumkan perekrutan Aiden Heaven. Diego Leon adalah contoh lain dari bisnis ini, dan kini Ineos sudah berupaya untuk menambah pemain dalam daftar ini lebih jauh selama bursa transfer musim panas nanti. Salah satu pemain muda yang diminati United selama ini adalah Chris Wright dari Sunderland. United gagal merekrut Wright seharga 3 juta pound sterling pada tahun 2023 dan pasti bakal menyelesaikannya karena dia terbukti merupakan bakat luar biasa. Namun tahun 2025 bisa menjadi merupakan tahun di mana kesalahan ini diperbaiki, dan United bertekad untuk merekrut gelandang berbakat tersebut di tahun ini. Kini Talksport melaporkan bahwa United mendatangkan pencari bakatnya pada kemenangan Sunderland atas Middlesbrough untuk mengamati Wright. Diklaim oleh Tony Morby saat berbicara kepada BBC, dia ingin memenangkan setiap tackle, setiap pertandingan 5 melawan 5, setiap pertandingan yang diikutinya, yang merupakan hal yang cukup unik bagi seorang pemain sepak bola. Saya tidak seharusnya mengatakan, tetapi itu adalah tipe kekejian seperti ala Roy Keane. Dia anak yang baik, tetapi tidak begitu baik saat dia memakai sepatu bola dan berada di lapangan, ungkap Murray. Di usianya yang baru 17 tahun, Wright bakal sangat cocok dengan kebijakan yang berlaku di United, dan dengan kualitasnya yang dianggap sebagai yang terbaik yang muncul di Championship sejak Jude Bellingham, dia bisa menjadi permata mahkota bagi United. Kritik keras Gary Neville. Gary Neville memberikan kritik tajam terhadap kinerja Ruben Amorim sebagai manajer Manchester United di tengah performa buruk tim musim ini. Sejak ditangani Amorim, United telah memainkan 7 laga kandang, tetapi hanya mampu meraih 2 kemenangan. Mereka juga kalah dalam 3 dari 5 pertandingan terakhir di Liga, yang membuat posisi mereka merosot ke peringkat 13 klasemen sementara. Legenda Manchester United sekaligus pandit sepak bola Gary Neville menilai bahwa situasi tim sekarang justru lebih buruk dari dugaan awal. Artinya secara tidak langsung dia menyebut situasi lebih baik ketika masih ditangani Erik ten Hag. Saya pikir keadaan akan membaik saat Ruben Amorim datang. Saya pikir para pemain bakal bersemangat dengan sistem baru dan bakal beradaptasi dengan baik. Namun yang terjadi justru sebaliknya, situasinya semakin buruk dan itu mengejutkan, ujar Neville. Menurutnya, MU berpotensi mengalami lebih banyak kesulitan hingga akhir musim, meski klub tampaknya masih bakal memberikan kepercayaan kepada Amorim. Neville menegaskan bahwa semakin sering tim kalah, semakin sulit bagi pelatih untuk meyakinkan pemain agar percaya pada sistem yang diterapkannya.